Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom saat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti presentase mata kuliah Psikologi Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita yakni Bapak Ustadz Warlan Sukandar MA, yang terkasih ibu-ibu kelompok 6. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata, marilah kita mulai presentase kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan yang pertama Ibu Miss Yanti Priantiti, kedua Junior Tati, saya sendiri, yang ketiga Ibu Desi Marlena, yang keempat Ibu Lucy Fitria, dosen pengampu Bapak Warlan Sukandar MA. Slide kedua, ketiga, dan keempat akan dibacakan oleh Ibu Miss Yanti. Kepada Ibu Miss Yanti dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Moderator. Baiklah, saya akan membacakan slide-nya. Yang pertama, identitas TK. Nama TK, PAUD Cempaka. Alamat, Jorong Balai 1 Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak. Jumlah murid, 18 orang. Siswa usia anak 4-6 tahun. Jumlah guru, 3 orang. Lanjut. Tujuan observasi. 1. Mengamati penerapan teori belajar dalam praktik pembelajaran di TK. Mengidentifikasi strategi pembelajaran yang digunakan guru. 2. Menganalisis kesesuaian teori belajar dengan perkembangan anak usia dini. 3. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran terhadap respon dan perkembangan anak. 4. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Alasan pemilihan TK. 1. Reputasi baik dalam penerapan metode pembelajaran modern. 2. Aksesibilitas lokasi untuk observasi. 3. Variasi kegiatan pembelajaran yang menarik untuk diamati. Rekomendasi dari pihak akademik atau profesional. Ya, sekianlah saya bacakan slide-nya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Miss Yanti. Slide selanjutnya saya akan coba bacakan observasi penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik, B.F. Skinner. Prinsip utama yang itu pembelajaran melalui stimulus dan respon. Kedua, penguatan positif atau reward untuk perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, penguatan negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Terus pengulangan dan pembiasaan. Selanjutnya, conditioning operan dalam pembelajaran. Indikator penerapan, yaitu 1. Pemberian pujian, stiker atau bintang. Terus sistem reward dan punishment yang jelas. Yang ketiga, latihan berulang dan drilling. Keempat, pembiasaan rutinitas. Lanjut. Kedua, teori kognitif, Jean Piaget atau Leo Vygotsky. Prinsip utama Piaget yaitu pembelajaran sesuai tahap perkembangan kognitif. Anak sebagai pembelajar aktif. Yang ketiga, asimilasi dan akomodasi pengetahuan. Terus pembelajaran melalui eksplorasi dan penemuan. Prinsip utama Vygotsky, zone of proximal development,
Scaffolding dari guru atau teman sebaya, pembelajaran sosial dan interaksi, bahasa sebagai alat berpikir, indikator penerapan. Pertama, kegiatan problem solving. Kedua, pembelajaran berbasis penemuan. Yang ketiga, diskusi kelompok dan kerjasama. Empat, scaffolding dari guru. Selanjutnya, kegiatan hand-on. Lanjut, yang ketiga, teori humanistik dari Abraham Maslow atau Carl Rogers. Prinsip utamanya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Child centered. Kedua, menghormati kebutuhan dan minat individual. Ketiga, pengembangan potensi diri secara holistik. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang kelima, aktualisasi diri. Indikator penerapannya, yang pertama, pembelajaran berbasis minat anak. Yang kedua, pilihan aktivitas yang fleksibel. 3. Pendekatan individual. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Kelima, suasana kelas yang hangat dan suportif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Lucy. Kepada Ibu Lucy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu tabel observasi kegiatan pembelajaran. Tabel pertama, aktivitas pembelajaran. Tabel kedua, teori pembelajaran yang digunakan. 3. Tabel strategi guru. Yang keempat, respon anak. Yang kelima, keterangan. Tentu tabel aktivitas pembelajaran. Tentunya Children menyebutkan hari behavioritis dan cuaca. Strategi guru memberikan pujian verbal, tepuk tangan bersama, pengulangan rutin harian setiap hari. Tabel berikutnya respon anak, antusias mengikuti aktivitas antusias mengikuti. Yang kedua, aktivitas menjawab. Yang ketiga, menghafal urutan hari. Tabel keterangannya, penguatan positif, efektif, meningkatkan partisipasi. Yang kedua, contoh bermain. Bermain balok, membangun kognitif. Contoh strategi guru, menyediakan material beragam. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka. Selanjutnya, minimalisasikan hasil karya. Lanjut, mendorong eksplorasi. Tabel respon anak, kreatif, eksperimen, teori, bangga dengan hasil karya, berbagi ide dengan teman. Keterangannya, anak mengutrisikan pengetahuan sendiri tentang bentuk dan keseimbangan. Tabel ketiga, pojok buku, membaca cerita bergambar. Strategi guru satu, membiarkan anak memilih buku. Yang kedua, duduk setara dengan anak. Yang ketiga, mendengarkan cerita versi anak. Yang keempat, responsif terhadap emosi anak. Respon anak, satu, memilih buku sesuai minat. Yang kedua, berimajinasi. Yang ketiga, bercerita ulang dengan gaya sendiri. Selanjutnya, merasa dihargai. Keterangannya, pembelajaran sesuai minat meningkatkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, pengaruh penerapan teori terhadap perkembangan anak. Satu, perkembangan kognitif. Anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna dan bentuk. Anak dapat memecahkan puzzle sederhana secara mandiri. Anak menunjukkan kemampuan berhitung 1-10 dengan objek konkret. Yang kedua, perkembangan sosial. Anak
bergantian menggunakan mainan, anak membantu teman yang berkesulitan, anak aktif dalam kegiatan kelompok, anak mengucapkan terima kasih dan maaf. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan emosional. Anak berani tampil di depan kelas, anak dapat mengungkapkan perasaan secara verbal, anak menunjukkan antusiasme dalam kegiatan pembelajaran, anak tidak takut mencoba hal baru. Selanjutnya. Lanjut sih. Kelebihan dan kekurangan metode yang diterapkan. Dari segi kelebihan, teori behavioristik. Satu, efektif untuk membangun kebiasaan positif dan rutinitas. Yang kedua, anak termotivasi dengan penguatan yang jelas. Yang ketiga, mudah diukur dan dievaluasi prosesnya. Yang keempat, menciptakan disiplin dan keteraturan kelas. Misalnya cocok untuk pembelajaran keterampilan dasar. Teori kognitif. Satu, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Yang kedua, anak belajar secara aktif dan bermakna. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan eksplorasi. Yang keempat, pembelajaran sosial memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, teori humanistik. Satu, menghormati individualitas dan keunikan setiap anak. Yang kedua, menciptakan pengambilan yang positif dan mendukung. Yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik. Yang keempat, mengembangkan kepercayaan diri dan konsep diri positif. Yang kelima, pembelajaran politik seperti kognitif sosial emosional. Ibu Moderator, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Lucy. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Desi Marlena. Kepada Ibu Desi, kita persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Kelebihan dan kekurangan metode yang diterapkan. Yang pertama yaitu kekurangan teori behavioristik. Kekurangannya yaitu satu, terlalu fokus pada reward dapat mengurangi motivasi intrinsik. Yang kedua, kurang memperhatikan proses berpikir internal anak. Yang ketiga, pembelajaran bisa menjadi mekanis dan kurang bermakna. Yang keempat, anak mungkin hanya berperilaku baik untuk mendapatkan hadiah. Yang kelima, tidak semua aspek pembelajaran dapat diukur secara behavioral. Kemudian kekurangan teori kognitif. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil. Yang kedua, memerlukan persiapan material dan strategi yang kompleks. Yang ketiga, tidak semua anak siap dengan pembelajaran penemuan. Yang keempat, kekurangannya yaitu kelas bisa menjadi kurang terstruktur jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan kognitif. Kekurangan teori humanistik. Yang pertama, anak sulit mengakomodasi sesuai minat individual dalam setting kelas. Yang kedua, memerlukan rasio guru murid yang ideal. Yang ketiga, kurang struktur sehingga dapat membingungkan beberapa anak. Yang keempat, evaluasi pembelajarannya lebih sulit dilakukan. Yang kelima, membutuhkan kompetensi guru yang tinggi dalam pendekatan individual. Lanjut, Bu Moderator, slide-nya. Kesimpulan. Penerapan teori belajar di PAUD Cempaka menunjukkan, satu, guru menggunakan kombinasi beberapa teori belajar secara eklektik. Yang kedua,
pendekatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Yang ketiga, teori yang diterapkan relevan dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang keempat, respon anak secara umum positif terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak berkembang secara seimbang. Rekomendasi. Penerapan teori belajar di PAUD Cempaka menunjukkan 1. Melakukan studi longitudinal tentang dampak jangka panjang penerapan teori belajar. Yang kedua, meneliti efektivitas kombinasi teori belajar yang paling optimal. Yang ketiga, mengeksplorasi adaptasi teori belajar dalam konteks budaya lokal. Yang keempat, menginvestigasi hubungan antara penerapan teori dengan kesiapan sekolah dasar. Nah, ini tampilan beberapa dokumentasi yang kami ambil di PAUD Cempaka, Malalak Barat. Demikian saja pembacaan slide dari saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Juniarti. Terima kasih kepada Ibu Desi Marlena atas pembacaan slide-nya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan slide dari Ibu Desi Marlena tadi, maka berakhir pula lah persentase kelompok 6 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.